Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar kembali tentang mata kuliah konsep dan aplikasi data mining. Pada bahasan video kali ini kita akan membahas tentang KDD. Video ini merupakan lanjutan dari pembelajaran materi kita sebelumnya, dan bagi teman-teman yang belum menonton atau masih belum paham, dapat melihat videonya yang terdapat dalam deskripsi link video ini. Bagi yang sudah, kita langsung saja ya ke materi. Nah, untuk SAP kita pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang definisi KDD, kemudian KDD Life Cycle, Data Warehouse, OLAP, macam-macam OLAP, arsitektur KDD dan arsitektur OLAP. Apa itu KDD? KDD merupakan Knowledge Discovery in Database. Definisinya adalah the non-trivial extraction of implicit, previously unknown, and potential useful knowledge from data. Itu merupakan pengertian KDD dari Vol, yang artinya adalah suatu kegiatan untuk mengekstraksi, suatu kegiatan untuk mengekstraksi hal-hal yang bersifat implisit yang sebelumnya memiliki sebuah pengetahuan yang belum diketahui secara pasti yang berdasarkan dari data. Kemudian KDD juga berdasarkan Romi tahun 2010 memiliki pengertian, yaitu knowledge discovery in database is the process of discovering useful knowledge from a collection data. Yang artinya juga KDD merupakan sebuah proses untuk menemukan sebuah pengetahuan, untuk menemukan sebuah pengetahuan yang berguna dari kegiatan mengkoleksi data. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Next. Nah, mengapa kita harus menggunakan KDD? Mengapa kita harus menggunakan KDD KDD digunakan untuk mencari tren dan korelasi atau hubungan atau relasi dalam sebuah database, dan dapat membantu untuk mencari sebuah informasi dengan tujuan akhir adalah agar kegiatan berlangsung secara efektif atau to more efektif, lebih efektif lagi, menghemat waktu to save time, menguntungkan, to make more money, quality produk to improve product quality dan lain sebagainya. Jadi seperti itu ya kurang lebih pengertian dari KDD. Nah, aplikasi cara mengimplementasi KDD ada di mana? Contohnya di bidang marketing. Dengan KDD kita bisa mencari market segmentation. Jadi apa sih keinginan dari market itu sekarang pasar sekarang itu seperti apa. Kemudian untuk classification customer, mengklasifikasikan atau memberikan kategori mengkelaskan customer. Predict future sales, pasti untuk memprediksi sales atau penjualan di masa yang akan datang. Kemudian untuk aplikasinya di bidang product maintenance define product interest from customer. Kita bisa mendefinisikan keinginan atau produk yang diinginkan oleh customer. Kemudian selanjutnya di bidang human resource di bidang HRD kita bisa mendefine define an employee compensation jadi seperti mengapresiasi kinerja dari karyawan. Kemudian define employee punishment ada compensation, ada punishment juga Kemudian finance, di bidang finance detect fraud, use of credit card, jadi untuk mendeteksi kecurangan dari penggunaan kartu kredit itu juga bisa.
Selanjutnya ini merupakan KDD life cycle. KDD life cycle dimulai dari data selection and extraction. Ini merupakan salah satu kegiatan gitu ya, part of data warehouse preparation gitu ya. Jadi kalau teman-teman punya data dari data warehouse gitu ya, atau data mentahnya, nah ini kegiatan persiapannya istilahnya gitu ya. Setelah selection and extraction, kemudian mengcleaning data, jadi memisah-misah gitu ya, atau membersihkan data mana yang benar atau mana yang akan dipakai dan mana yang tidak dipakai gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah data enrichment gitu ya, sama data coding. Nah, data enrichment ini merupakan pemberian gitu ya, pemberian kelas, label dan lain sebagainya, serta data coding. Data coding adalah kita melakukan coding ya, coding untuk menentukan ini menggunakan metode apa, ini bagaimana mengklasifikasikannya dan lain sebagainya. Ini merupakan kegiatan untuk KDD. Setelah itu melakukan data mining. Setelah dilakukan data coding, kita lakukan data mining, mencari polanya. Kemudian setelah itu result reporting hasilnya gitu ya. Nah, ini data preparation and result reporting 80% bekerja secara maksimal gitu ya. Based on result, you may decide to get more data from internal data source. Jadi untuk menghasilkan result gitu ya, kesimpulan yang baik gitu, teman-teman bisa mengambil gitu ya lebih banyak data dari internal data source atau eksternal, kemudian record the data gitu ya. Kita melakukan record ulang data. Jadi memang semakin banyak data, resultnya semakin bagus gitu ya, semakin baik. Kemudian next OLAP gitu ya, online analytical processing. OLAP memiliki pengertian the dynamic synthesis, analysis, and consolidation of large volume of multidimensional data. Yang memiliki pengertian yaitu dynamic synthesis, sebuah proses yang dinamik gitu ya, atau data yang dinamik, sintetis, analisis gitu ya, proses menganalisa, and proses mengkonsolidasi atau menggabungkan data dalam jumlah yang banyak gitu ya, dan multidimensi dan bertingkat gitu. Focus on multidimensional relationship among existing data record. Selain itu juga berfokus pada hubungan ya, berfokus pada hubungan multidimensional serta data record yang sudah ada, existing data record gitu ya. Nah, OLAP versus SQL. Kalau teman-teman belajar tentang SQL gitu ya, OLAP kita menambahkan sebuah analisis dalam tools. Kalau SQL itu hanya melakukan proses eksekusi saja, roll up, drill down, slice, dice, pivot dari data warehouse. DB ini merupakan data warehouse gitu ya. Jadi SQL itu eksekusinya, tapi kalau OLAP ada analisisnya dalam tools. Next, OLAP different from data mining. OLAP sangat berbeda, atau OLAP differs from data mining. Beda ya OLAP dengan data mining. OLAP tools provide quantitative analysis of multidimensional data relationship. OLAP hanya sebuah tools untuk menganalisis gitu ya, kuantitatif dari multidimensional data. Sedangkan data mining adalah tools to create and evaluate a set of possible problem solution gitu ya. Jadi data mining membuat dan mengevaluasi dari kemungkinan problem yang ada.
Contohnya propose 3 marketing strategies and order them based on marketing cost and likely sales income. Jadi contohnya untuk marketing strategis gitu ya, and order based on marketing cost and sales income gitu. Nah, ini ada arsitektur data for OLAP, ada relation OLAP, ROLAP, multidimensional OLAP, MOLAP, dan manage query environment, MQA. Jadi OLAP ini tools ya. Nah, kalau ROLAP seperti ini gitu. Ini ada ROLAP servernya, ini ada RDBMS, RDB, ini RDBMS-nya, ini analisisnya gitu ya, proses input dan output. Kemudian next ada MOLAP, beda ya. Ini hanya satu, tapi ini ada 2 datanya. Kalau ini langsung gitu ya, kalau ini datanya 2 digabungkan gitu ya, digabungkan di server dan dianalisis di servernya. Next, ini MQA. MQA nya seperti ini juga sangat amat beda gitu ya. Jadi dia ada data hampir mirip dengan ROLAP gitu ya, cuma datanya ada 2 di sini, data cube-nya gitu ya. Nah, di sini ada di servernya. Masing-masing arsitektur ada keuntungan dan kerugiannya. Nah, ini ya. Jadi untuk ROLAP saya bahas satu persatu. ROLAP runtime step gitu ya. Translate client request, ini ya, request. Jadi kliennya request, dari request into one or more SQL query, ke 1 atau lebih SQL query. Kemudian present SQL query to a backend RDBMS, ada data backendnya. Kemudian convert result relation into multidimensional data cube. Jadi relasi datanya dibikin sebuah data cube gitu ya. Data cube itu data yang keseluruhan global. Kemudian kalau kita bisa, ini bisa menjadi satu result gitu ya. Kemudian execute the analysis application and return the result gitu ya. Jadi setelah di-execute dengan SQL tadi, nah ini analisisnya tidak di dalam server gitu ya. Analisisnya tidak di dalam server. Jadi langsung dianalisis atau langsung di request oleh seorang analisnya. Keuntungannya, no special data storage structure and use standard relation atau use standard relational storage structure gitu ya. Jadi nggak ada data yang bersifat spesial. Kemudian menggunakan standard relational storage. Keuntungan lainnya yaitu use most current data from OLTP server gitu ya. Jadi ini namanya OLTP server. Kerugiannya, typically access only one RDBMS atau hanya satu yang bisa mengakses. No data integration over multidimensional DBMS. Jadi kalau data servernya ada 2 atau lebih dari 1, dia tidak bisa diintegrasi secara langsung. Conversion from flat relation to memory based data cube is slow and complex. Biasanya ini juga requestnya sangat amat lambat gitu ya. Kemudian poor performance if large amount of data are retrieved from RDBMS gitu ya. Jadi performanya juga sangat amat rendah gitu ya. Tapi ini kalau misalnya untuk sekelas perusahaan menengah ke bawah,
ini masih bisa dilakukan gitu. Tapi kalau sudah perusahaan menengah ke atas mungkin tidak bisa dilakukan gitu, atau tidak cocok gitu ya. Next, MOLAP, multidimensional OLAP. Pre-processing stepnya ya, extract data from multiple data source. Nah ini atau awalnya dari sini ya, mulainya di sini, extract data from multiple data source, which source-nya dan lain sebagainya gitu ya. Store as a data warehouse using custom storage structure gitu ya. Jadi ada sebuah data warehouse gitu ya, menggunakan custom storage structure. Jadi struktur dari datanya atau SQL-nya dia menggunakan customizes. Runtime step access data cube to special index structure. Jadi ini mengakses data cube-nya gitu ya, untuk mencari sebuah indeks dari struktur data. Jadi G-nya primary key, indeksnya dari struktur data dapatnya dari data cube ini. Execute the analysis application and return the result. Gitu ya. Jadi setelah itu di sini MOLAP server and analysis, dia sudah memiliki sebuah program untuk menganalisis secara langsung gitu ya, secara otomatis. Jadi setelah request hanya dijalankan di sini saja, karena masing-masing datanya sudah disimpan di data cube tadi. Bisa dipahami ya teman-teman. Kalau nggak ngerti, teman-teman bisa tanya ya. Selain itu, keuntungannya menggunakan MOLAP, special and multidimensional storage structure give good retrieval performance gitu ya. Special dan multidimensional ini ya, data structure memiliki keuntungan yang lebih gitu ya dari segi performance-nya. Warehouse integrated, clean and data from multiple data source gitu ya. Jadi di data warehouse ini sudah bersih. Karena apa? Karena ya ini tadi, using custom storage structure gitu ya. Datanya sudah bersih karena datanya sudah di cleaning gitu. Di cleaning dan disimpan di data cube ini tadi. Kerugiannya inflexible, kurang fleksibel yang pasti karena datanya using custom gitu ya. Jadi kita kalau misalnya ingin mencari data yang lain selain di data ini, kita harus menggunakan atau kita harus mengcustom storage selanjutnya gitu ya. Kemudian require people and software to maintain the data warehouse, membutuhkan orang gitu ya, atau human resource dan software yang pasti gitu ya, to maintain data warehouse tersebut gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah MQA, manage query environment gitu ya. Nah, untuk stepnya bagaimana? Yang pertama, fetch data from MOLAP server or RDBM as directly gitu ya. Jadi dari sini fetch data to MOLAP server or RDBMS gitu ya. Kemudian build memory based data structure as required. Jadi setelah itu kita membuat sebuah data struktur dan require yang diinginkan gitu ya di memori data. Kemudian execute the analysis application. Jadi ini secara terpisah ya. Keuntungannya adalah distribute workload to client, offloading to server. Jadi distribusinya ke masing-masing klien atau ke kliennya itu workload gitu ya, yang artinya
artinya yaitu beban kerjanya dipisah gitu ya. Simple to install and maintain. Lebih ke cost-nya ya, cost yang dikeluarkan dia relatif lebih rendah. Kerugiannya profit limit, analysis capability. Client is less powerful than a server. Ini ya, jadi si kliennya atau si usernya dia harus memiliki capability yang tinggi, sehingga orang-orang yang memiliki capability yang bagus itu juga sangat terbatas. Lots of redundant data store on the client system. Jadi lebih banyak untuk data redundancy gitu ya di storage-nya. Client define and change data cube can cause inconsistent data. Lebih banyak inconsistent datanya. Kemudian use load of network bandwidth. Bandwidthnya juga otomatis sangat besar gitu ya. Next, cycle of SQL. Nah, di mana letak SQL-nya gitu ya, atau di mana SQL harus berhenti gitu ya. Nah, di sini teman-teman harus mengerti paham cycle-nya, analisis, teoritis, prediktif, dan observe gitu ya. Nah, data mining di sini untuk meng-create new knowledge in from prediction, classification, association, and theme-based pattern. Jadi untuk mencari knowledge yang baru. OLAP tools gitu ya. OLAP tools untuk menganalisis multidimensional view of existing knowledge. Jadi sudah ada knowledge-nya, tapi dia melakukan analisis gitu ya dari multidimensional data itu. DSS, Decision Support System gitu ya. Extend the DB schema to a limited multidimensional view for decision support system. Kompleks SQL query-nya ada di sini dan database-nya di sini. Jadi yang paling tinggi adalah data mining gitu ya. Successful KDD use the entire tools hierarchy. Kemudian di sini ada KDD arsitekturnya. Nah, KDD arsitekturnya ada di sini. Data cube itu data warehouse yang menyimpan keseluruhan datanya. Kemudian transaction DB itu rollup, mollup gitu ya. Kemudian ada multidimensional DB di mollupnya, fetch datanya. Nah, ini di masing-masing server atau web datanya. Query-nya ada di sini. Data mining, OLAP, SQL. Kliennya ada di sini. Need to mine all types of data source. Data mining tools require multidimensional input data. General KDD system also hosts OLAP tools, SQL interface, and SQL for data warehouse. Gitu ya. Jadi ini kalau arsitektur secara keseluruhan, secara global seperti ini. Untuk KDD gitu ya, KDD Knowledge Discovery Database sampai di sini dulu gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang belum paham silahkan ditanyakan gitu ya. Jadi jadi sekian dulu video kali ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.